semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Artaida Hutajulu. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis salah satu bangunan bersejarah yang cukup penting di wilayah pesisir barat Sumatera, yaitu Gereja HKBP di Sibolga sekitar tahun 1920-an. Nah, foto ini berasal dari arsip lama RMJ Medan dan kini menjadi koleksi Rumah Sejarah Medan dan menjadi bukti visual perkembangan arsitektur gereja Batak masa kolonial. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa bangunannya, lingkungannya, dan bagaimana kondisinya saat ini. Nah, jika kita perhatikan foto ini, gereja berada di lingkungan yang dikelilingi oleh pohon kelapa yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, kawasan Sibolga masih sangat alami, dengan vegetasi tropis yang mendominasi. Tidak terlihat pemukiman padat di sekitar gereja, sehingga kemungkinan bangunan ini berada di area yang cukup lapang atau pusat pemukiman kecil pada tahun 1920-an. Kehadiran pohon kelapa juga menunjukkan karakter wilayah pesisir yang identik dengan tanaman kelapa. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari foto ini, kita bisa melihat bahwa bangunan memiliki struktur simetris dengan bentuk dasar segitiga pada bagian fasad depan. Material utamanya tampak seperti kombinasi kayu dan papan, khas teknik konstruksi gereja-gereja misi yang dibangun oleh para Zending Jerman pada awal abad ke-20. Nah, beberapa detail yang dapat kita amati, yang pertama adalah dinding dan pola kayu. Bangunan yang menggunakan rangka kayu bermotif kotak dan diagonal yang sangat rapi. Pola ini menunjukkan teknik fastwork, yaitu gaya konstruksi Eropa, terutama Jerman, yang menggunakan rangka kayu sebagai struktur utama. Ini sangat sesuai dengan latar belakang misi HKBP yang banyak dipengaruhi oleh Zending RMJ Renaissance Missionsgesellschaft dari Wuppertal, Jerman. Dan yang kedua adalah jendela melengkung. Di bagian kiri dan kanan tampak jendela berbentuk setengah lingkaran di bagian atas. Ini ciri khas arsitektur gereja kolonial, bentuk sederhana tetapi anggun. Fungsi jendela ini adalah memberikan pencahayaan alami sekaligus ventilasi. Dan yang ketiga adalah menara gereja. Di bagian tengah terdapat menara yang menjulang tinggi, dibuat dengan pola susunan papan miring. Menara ini tidak terlalu besar tetapi cukup tinggi sebagai penanda sebuah gereja. Biasanya menara seperti ini berfungsi untuk menggantung lonceng gereja. Dan yang keempat, adanya fasad simetris dan hiasan geometris. Pada bagian tengah, fasad terdapat bentuk lingkaran besar yang kemungkinan adalah hiasan simbolik atau bekas jam gereja. Geometrinya tegas, teratur, dan rapi, menunjukkan kombinasi gaya Eropa namun dibangun dengan bahan lokal. Nah, selanjutnya jika kita analisis dari arsitektur. Arsitektur gereja ini merupakan pencampuran antara gaya kolonial Jerman, terlihat dari teknik rangka kayu yang disebut dengan fastwork tadi, menara yang sederhana namun tinggi, lalu adanya fasad yang simetris. Bahan kayu yang dominan karena kayu merupakan material paling mudah ditemukan di daerah tropis. Ini menjadi penanda bahwa gereja dibuat dengan adaptasi lokal. Atap tinggi dan curam untuk menahan curah hujan tinggi di wilayah pesisir Sumatera. Lingkungan yang menyatu dengan pohon kelapa dan landscape tropis. Gabungan ini mencerminkan bagaimana gereja dibangun menyesuaikan iklim dan budaya lokal, tetapi juga mempertahankan karakter desain khas misionaris Jerman. Lalu, bagaimana kondisi gereja ini sekarang? Jika kita lihat kondisi gereja HKBP Sibolga yang kita lihat saat ini berdiri dengan tampilan yang khas dan cukup mencolok, terutama karena bentuk arsitekturnya yang masih mempertahankan gaya tradisional berbasis rangka kayu. Lingkungan di sekitar gereja tampak lebih tenang dan asri. Bangunan dikelilingi pepohonan hijau dan latar belakang perbukitan, memberikan kesan bahwa gereja ini berada dalam wilayah yang sejuk dan alami juga. Nah, dari tampilan depannya, gereja ini masih menunjukkan struktur gaya yang simetris dan rapi. Dinding bangunan dipenuhi pola-pola garis rangka kayu berbentuk kotak dan diagonal. Pola ini sangat mirip dengan foto sebelumnya, yaitu foto di zaman dulu. Bagian fasad tengah menampilkan satu elemen sangat menarik, yaitu seperti lingkaran, masih tetap mempertahankan gaya simbolik yang dulu. Nah, pada bagian bawah terlihat adanya perubahan desain yang cukup signifikan dibanding tampilan gereja lama. Teras depan kini memiliki dua serambi beratap dengan masing-masing dua tiang penyangga. Ruang teras ini membuat pintu masuk gereja tampak lebih kokoh sekaligus memberikan area berteduh bagi jemaat. Penambahan serambi ini juga memberikan kesan modern tanpa menghilangkan bentuk dasar bangunan. Atap gereja menjulang tinggi
tinggi dengan kemiringan yang tajam, ciri khas bangunan dengan daerah bercurah hujan tinggi, masih tetap mempertahankan gaya khas yang dulu juga. Warna juga dibuat lebih mencolok, biasanya merah atau oranye, sehingga menara ini mudah dikenali dari kejauhan. Kombinasi atap tinggi dan menara ini memberikan kekuatan visual yang kuat, seolah-olah gereja ini menjadi titik orientasi di lingkungan sekitarnya. Nah, secara keseluruhan, gereja HKBP Sibolga saat ini menunjukkan kombinasi arsitektur tradisional dan renovasi modern yang harmonis. Bangunan ini tetap mempertahankan identitas visual masa lampau melalui pola rangka kayu dan bentuk fasad simetrisnya. Sementara bagian-bagian tertentu diperkuat dan disesuaikan agar lebih fungsional bagi kebutuhan jemaat masa kini. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadat, tetapi juga bagian dari sejarah kota Sibolga. Dengan kondisi yang terawat dan desain yang tetap ikonik, gereja ini menjadi salah satu bukti keberlanjutan warisan arsitektur Kristen Batak yang masih berdiri megah hingga sekarang. Namun, beberapa waktu lalu, daerah tempat HKBP Sibolga Julu ini mendapat perhatian. Ditelusuri dari beberapa website, Jumat 27 November 2025 lalu, daerah ini mengalami banjir. Namun dikatakan gereja HKBP Sibolga Julu ini masih berdiri dan tidak hancur. Aula gereja ini baru-baru ini digunakan sebagai tempat pengungsian bagi sekitar 700 warga yang terdampak banjir dan longsor di sekitar Sungai Gunung pada Desember 2025 kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas gereja berfungsi dengan baik. Namun tidak diketahui pasti juga apakah gereja ini masih memang betul-betul dalam kondisi yang baik atau tidak.